Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih para pemirsa Kanawar TV. Sore ini kita bincang santai, mungkin bisa kocak cari dibahasakan bahasa bawennya pandir turung-turung. Tapi sebenarnya pandir turung-turung itu bermakna berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini cerita dari mulut ke mulut sebenarnya secara turun-temurun. Memasuki bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban biasa di masyarakat dilaksanakan ada semacam ritual doa-doa habis maghrib, membaca Yasin 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan di sebagian tempat habis isya dilanjutkan dengan baca doa arwah. Ada yang menyatakan arwah-arwah di satu tempat itu menyatakan arwah-arwah. Sasakbanan itu lebih kenal, terutama di sebagian tempat dibuat sakral sekali acara sasakbanan itu atau arwah-arwah. Arwah-arwah itu karena di situ bacaan antara tawasul doa fatihah untuk para arwah sebenarnya, doa untuk nenek moyang kata orang Bawen begitu. Tapi ada dibuat sakral juga, ada yang dibuat maksiat juga di sebagian tempat. Kalau jangan tertawa Bang Adi, 3 kali baca Yasin diniatkan. Yang pertama mohon kepada Allah untuk diberi panjang umur, yang kedua diberi rezeki yang banyak halal dan barokah untuk bekal ibadah kepada Allah, yang ketiga Yasin itu diniatkan mohon kepada Allah untuk ditetapkan iman hingga jadi husnul khatimah. Di sekitar Padang Jambu Sumberlanas, di tengah-tengah kita ada Pak Dr. Nur Syarifuddin. Nanti kita bincang bersama beliau. Ada juga kita sudah gabung dengan budayawan muda di Sangkapura, Buku Band yang diwakili oleh Mas Adi. Ya, jadi kita bincang. Kalau di sekitar Padang Jambu, Tujati, Sumberlanas dan sekitarnya itu habis isya doa-doa, doa arwah, ngangkat-ngangkat, ya itu selesai. Beberapa tahun yang silam di sekitar Kelempang Gubuk sampai ke Tambak itu justru berangkat ke tepi pantai, katanya cari Nabi Khidir di sana. Tapi apa yang mereka lakukan? Kumpul kebo sama laki-laki perempuan di sana. Di beberapa tahun belakang ini sudah bisa hilang oleh gerakan-gerakan teman-teman di NU itu, orang-orang di NU. Ada semacam kegiatan-kegiatan penyeimbang dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak-anak muda, laki-laki perempuan ke tepi pantai itu. Barangkali ada tinjauan di sisi lain, dari sisi pendidikan mungkin. Sementara kita sebelum ke Bang Adi dari Ustaz Dr. Nur Syarifuddin, menurut Ustaz bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Menarik sekali para pemirsa Panabar TV, kita berbicara tentang Sasakbenan. Ada budaya Sasakbenan. Dalam Islam itu ketika bergandengan Sasakbenan itu mengakomodasi. Islam itu mengakomodasi sebenarnya di setiap budaya. Karena budaya Sasakbenan itu sendiri mungkin di setiap daerah itu akan berbeda sesuai lokalitasnya masing-masing. Cuman dalam literatur Islam, amalia Sasakbenan itu dilakukan oleh periodenya tabi'in. Itu tepatnya di Syam Syria, seperti Khalid bin Ma'dan, Makul, dan lain-lain. Jadi jelas secara
kalau kita mau berbicara masalah, mungkin ada yang mempermasalahkan bahwasanya sasak banan ini adalah apakah istilah sekarang itu ramainya bid'ah itu dibagi ya. Nah, yang jelas kita sebagai golongan atau sebagai kelompok yang menjaga tradisi dan juga nilai-nilai keislaman itu, kita banyak juga alasan-alasan, mempunyai banyak dalil. Kalau saya kira kalau untuk masalah itunya sudah selesai beberapa abad tahun yang lalu, itu sudah selesai dalam khazanah keislaman kita. Jelas hadisnya juga ada, seperti hadis yang disampaikan Mu'ad bin Jabal itu, bahwasanya Allah itu memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sa'ban, kemudian ia akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang-orang musyrik dan musahin, orang-orang munafik itu yang membuat kebencian antar sesama umat Islam. Itu pengertian daripada musahin. Saya kira kalau masalah kita mau berbicara dalil, berdebat dalil, itu sudah bukan masanya lagi. Kalau saya pribadi malu ketika sangat berat itu, karena kita malu terhadap para pendahulu kita. Kalau istilahnya Gusmus itu, kita itu kok gimana gitu, kok sekarang sibuk cari dalil, sedangkan orang-orang terdahulu kiai-kiai kita itu sudah menjadi sebuah tata laku. Jadi Islam itu, ajaran Islam sudah menjadi tata laku, ya sudah membudaya seperti sasak banan ini. Itu jadi masalah Islam dengan budaya itu kan sudah beres beberapa abad yang lalu, cuma ada beberapa kelompok yang bermasalahkan di situ. Saya kira ranahnya kalau mau berdebat itu ada ranah tersendiri kalau ingin mencari dalil. Kalau guyonannya teman-teman di pondok dulu ya, kalau sedikit-sedikit berbicara hadis ke Batul Masail aja. Kalau ngobrol-ngobrol jangan di situ kalau. Ya, makasih Ustaz ya. Kemudian mungkin karena seperti disampaikan tadi Pak Dokter ini, di lain tempat juga lain tradisi, ada lain budaya. Sementara yang kita bicarakan dari tadi itu di kawasan Tambak sekitar itu. Barangkali ada tradisi yang beda, sasak banan di Sangkapura gimana dulu, dan bagaimana ada pergeseran-pergeseran yang sudah terjadi di Sangkapura. Bagaimana Mas Adi barangkali bisa membantu kami untuk memperkenalkan itu, tradisi sasak banan di Sangkapura dan pergeseran-pergeseran, umpamanya ada pergeseran. Monggo Mas Adi. Halo? Sambil menunggu sambungan dari Mas Adi, jadi halo ya Bang. Oh iya, agak putus-putus Bapak. Ya, coba bantu kami jelaskan sasak banan di cara tradisi sasak banan di Sangkapura dari dulu dan sekarang, barangkali ada pergeseran-pergeseran begitu Mas Adi. Iya, ya saya berusaha aja untuk menjawabnya ini ya. Sejak awal itu kan memang bukan di tradisi. Betul seperti Mas tadi saya bilang, yang bilang sebenarnya bukan adanya sasak banan itu bukan di tradisi, bukan di budayanya, tapi setelah bertahun akhirnya akan menjadi tradisi karena dilakukan tiap tahun. Karena kebiasaan itu yang dilakukan tiap tahun, maka masyarakat membiasakan diri. Nah, seperti apa juga prosesinya sasak banan itu beda-beda, saya rasa tiap kampung kalau di Bawean. Beda-beda. Tergantung ustadz. Ini kan sebenarnya acara keagamaan, lantas dilakukan tiap tahun menjadi sebuah budaya. Nah, tambah ke sini akhir-akhir ini
Kalau di zaman saya masih sempat naik cukong. Itu mendayung sampan, jalan-jalan karena bulannya terang. Bulan purnama di Bawean itu biasanya digunakan untuk apa ya? Semacam lampu petromak lah kalau di halaman rumah. Karena dulu belum tidak ada lampu ya. Nah, arepuk-repuk cak noreng bebian. Saya sempat juga apal palan, pegaan kalau pas bulan purnama. Dilanggar, kita kan zaman-zaman saya kan tidurnya dilanggar. Di musola dilanggar, iyalah. Nah, di zaman-zaman saya tidurnya di musola. Jadi sampai subuh, selesai ngaji subuh, baru kita pulang. Nah, di antara jam 10 sampai subuh, banyak waktu senggang selain nambah ngajinya, ya seperti itu aktivitas kita. Itu Mas Adi, coba ya. Sejauh mana pergeseran kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dulu tentang kegiatan Syakbanan dengan pergeseran dengan zaman sekarang ini, ada pergeserannya di mana itu? Pergeserannya ya karena menurut saya itu wajar ya. Dalam budaya pergeseran. Pergeseran ini terjadi karena sudah tidak menangi lagi dia hidup bermalam di musola. Yang akhir-akhir ini. Sudah tidak menangi lagi. Nah, apalagi zaman HP. Zaman HP saya tiba di Bawean, selesai kuliah 2003 itu sudah ada zamannya HP. Nah, sejak yang itu sudah sulit menangi hidup di musola. Kalau di daerah Sangkapura saya perlu lagi. Mas Adi, pasamuan, pengantin atau ada keramaian-keramaian di mana ada sound system berbunyi. Sering kami mendengar lagu yang judulnya Sasak Banun itu. Ternyata itu lagu kreativitas dari teman-teman Beku itu. Apa yang menginspirasi atau apa yang memotivasi teman-teman Beku itu menggarap lagu yang diberi judul Sasak Banun itu? Apa yang menginspirasi atau apa yang memotivasi itu? Dan siapa yang mempunyai yang mengangkat lagu itu ya, yang punya ide atau yang mengarang lagu itu? Ya, masalah lagu Sasak Benan itu judulnya sebenarnya AMP. Lagu itu sebenarnya diciptakan mbah saya. Itu diciptakan mbah saya itu. Mbah saya namanya As'ari, Pak As'ari, Mbah As'ari. Jadi ada 2 lagu kalau tidak salah yang diciptakan beliau. Ada Sasak Benan, ada juga Enggak lupa, ada apa lagi ya? Lupa saya. Kalau tidak salah ada dua lagu itu. Nah, itu dititipkan ke adik saya. Adik saya saat itu jalan dengan ayah ke rumah mbah. Nah, kita bertiga di sana dititipi itu oleh mbah saya. Direkam, akhirnya disalin seadanya saat itu, lantas diingat-ingat, akhirnya dibuat. Nah, kebetulan malam ini nanti jam 18.00 juga akan launching ini yang remastering Insya Allah di channel Beku yang pasti. Gitu Pak Mustafa. Jadi sebegitu semangatnya mengangkat lagu itu, kira-kira apa yang diinginkan teman-teman Beku? Apakah hanya sekedar bagaimana membuat syair itu karena diciptakan oleh Mbak sampean lalu jadi begitu bersemangat untuk mengangkat, ataukah ada faktor lain termasuk umpamanya bagaimana memperkenalkan budaya Sasak Banun sehingga bisa dikenal secara kontinu berdasar
senyawa dengan kontinunya lagu-lagu itu dinyanyikan. Iya, yang jelas pelaksanaannya di akhir-akhir ini di 2000 lah, di tahun 2020, mulai 2020, aplikatifnya ya walaupun berbeda, tetapi saya harap intinya masih tetap ada yang mendasari kegiatan ini. Saya rubah di teman beku itu biasanya kita naik sepeda itu. Kalau dulu kita kan jalan-jalan nih ke Kekesekan. Nah, Kekesekan kita jalan karena di zaman itu ya memang ya sulit transportasi ya. Tapi akhir-akhir ini kita di teman-teman beku membiasakan, tahun kemarin juga Sakbenan kita sepeda angin, sepeda ontel, iya. Keliling Singapura, daerah-daerah kota begini, sepedanya dikasih lampu atau apa, jadi ya semenarik mungkin lah. Sambil anak-anak kita yang sudah walaupun sudah berkeluarga, anak-anak kita dibonceng atau bawa sepeda sendiri, ya diapit oleh yang sudah, itu ya wujud aplikasi yang bisa kami lakukan. Apalagi setelah beliau ini. Nah. Jadi gini, di beberapa tempat Sabana itu dibuat sakral loh. Ada yang hataman Quran, ada yang wirid. Lalu teman-teman buku justru arahnya ke sana. Apakah itu termasuk salah satu pergeseran itu tadi? Tidak. Karena di beku itu keagamaannya dia sudah, kita kan anak-anak kampung juga, Ustadz. Anak-anak kampung di kampung-kampung habis maghrib itu sudah gitu loh. Nah, jadi sudah baca Yasin, sudah apa, kan dia harus ada yang ketua pemuda juga. Beku ya seperti itu ya, jadi sudah selesai urusan itu. Jadi beku tidak sebut namanya. Bagaimana? Jadi beku tidak sebut namanya, dinamis maunya. Oh pasti. Ustadz, ini Pak Dokter, menurut saya itu suatu pergeseran. Jadi mestinya kesakralan di suatu tempat kontinu sampai satu malam, ada yang macam-macam kegiatan ini. Justru menurut Bang Adi itu hanya sebatas maghrib, yang dibuat sebegitu sakral sampai ngangkat-ngangkat dan lain sebagainya kalau di kampung-kampung itu saya kira itu pergeseran yang mestinya sudah agak menurun, yang sudah mulai terbawa arus kemajuan zaman sekarang. Menurut Pak Ustadz gimana nih? Bantu ini. Ini ya, sebenarnya sangat menarik ketika berbicara agama dan budaya. Kalau dalam teori konstruksi sosial itu, agama itu dikatakan merupakan produk dari masyarakat. Dalam satu sisi, kalau dalam dunia kita, pesantren, ya agama itu bukan produk masyarakat, tetapi dalam sudut pandang kebudayaan, memang betul. Karena agama itu bukan agamanya yang menjadi tinjauan, tapi praktek-praktek keagamaannya atau budaya-budaya keagamaan. Karena ketika berbicara budaya keagamaan di setiap daerah itu mesti mempunyai ciri khas masing-masing. Bisa ditekan. Nah, jadi untuk masuk. Nah, untuk kebudayaan seperti ini, benar dikatakan tadi Mas Adi, budaya itu tidak akan berlaku stagnan. Memang kebudayaan itu tidak mungkin berlaku stagnan, akan mengalami pasang surut. Kalau apa yang dilakukan oleh teman-teman buku, itu saya kira tergantung sudut pandang kita melihatnya, ya. Soalnya gini, budaya itu terus berkembang ke ranah positif ataupun negatif, itu tergantung bagaimana masyarakat itu menjaga dan melestarikan budaya. Terutama elit lokal di sebuah komunitas masyarakat itu yang paling bertanggung jawab. Ya, elit lokal itu banyak lah, seperti Panjenengan ini termasuk elit lokal.
untuk menjaga kebudayaan dan nilai-nilai budaya itu. Dalam Islam sendiri, ketika budaya itu tidak bertentangan dengan Islam, maka fan-fan saja dan boleh. Dalam artian, kalau saya melihat apa yang dilakukan teman-teman beku itu dengan mengangkat judul lagunya tentang kebudayaan itu sendiri, saya kira merupakan salah satu upaya untuk pelestarian budaya. Walaupun kadang secara kontennya atau secara bentuk yang dilakukan, makanya itu kan tergantung daerahnya. Mungkin ada yang arwah-arwah, istilah di bawah itu arwah-arwah dengan istilahnya ya selamatan atau mungkin baca yasin dan lain sebagainya. Itu kan amaliyahnya. Cuman ini menarik, bagi saya sangat menarik ketika berbicara budaya ini. Perlu kajian ataupun penelitian lebih lanjut tentang wujud budaya Sasak Banan itu sendiri dengan kompleksitas di berbagai daerah. Dulu ketika ada yang katanya istilahnya Nabi Khidir. Itu kita perlu kaji, perlu analisis. Karena kita berbicara nilai dengan Islam, saya kira itu sah-sah saja walaupun prakteknya mungkin ada penyimpangan. Nah, itu tugas kita untuk meluruskan itu. Kita ya tidak perlu ini menyalahkan, nggak bisa juga seperti itu. Kita cukup saja memasukkan nilai-nilai itu. Islam itu kan seperti itu. Budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama tetap dilestarikan. Kemudian nilai-nilai Islam masuk di situ. Semisal nyari Nabi Khidir istilahnya. Kalau kita menganalisis atau ngabes bulan purnama itu dalam dunia tasawuf mungkin bisa saja. Dengan melihat keindahan bulan purnama itu kita bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik, bisa takarrub ilallah. Karena katanya orang-orang tasawuf itu ayat-ayat Tuhan itu kan bukan hanya Al-Quran itu saja, tetapi ayat apa yang di sekeliling kita itu adalah ayat-ayat Tuhan. Ya begini Mas Adi, istilah-istilah Sasak Banan mencari Nabi Khidir itu ada di sekitar daerah Kelungkung Gumuk sampai ke daerah Tambay. Jadi kegiatan yang dilakukan Sasak Banan mencari Nabi Khidir itu jadi tidak seindah yang kita bayangkan, tidak seindah namanya. Karena istilahnya namanya mencari Nabi Khidir, tapi di kegiatan di sana justru kegiatan yang bertentangan dengan bagaimana ajaran-ajaran agama. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi, sudah bisa dihilangkan secara menyeluruh sebenarnya, karena kegiatan-kegiatan para dai pada waktu itu sudah tidak terlalu lama, mungkin sekitar tahun 2000-an gitu. 2000 itu sudah bisa dihilangkan itu, 2000 mungkin sampai 2006 itu sudah tidak ada. Dari itu sampai ke sebelumnya itu sebenarnya masih kental sekali kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kalau di Sangkapura tadi mungkin kegiatannya tidak separah yang di kegiatan dengan judul mencari Nabi Khidir itu, karena sebatas jalan-jalan. Jadi kalau tadi saya menyatakan beku tidak sebeku namanya, kemudian mencari Nabi Khidir tidak seindah namanya itu. Ternyata kegiatannya di pinggir laut, di tepi laut bersama anak-anak muda, laki-laki perempuan itu. Jadi kalau sebelum yang dilakukan Mas Adi di Sangkapura umpamanya dengan berboncengan naik sepeda dan sebagainya, sebelum itu apa kira-kira biasanya kegiatan-kegiatan itu? Kalau umpamanya dianggap tadi sebuah pergeseran, kalau yang dilakukan Mas Adi sekarang naik sepeda, sebelumnya itu apa yang dilakukan kebiasaan masyarakat di sana ketika Sasak Banan itu? Sehabis maghrib, sebelum sesudah melakukan roa-roa, doa-doa arwah itu. Mas Adi. Sebelum kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan Mas Adi bersepeda itu, dulunya itu apa kegiatan-kegiatan dilakukan masyarakat di Singapura itu pada umumnya dalam Sasak Banan itu?
Baik. Kegiatan yang sebenarnya itu hanya pengalian ya, sepeda ini agar yang kecil ini bisa ikut gitu loh, bisa ikut. Sebelumnya sih setelah dari musola, zaman TV dia banyak di TV. Tergantung ininya juga, Ustadz. Tergantung masanya juga. Kan ada kemasan TV nih. Setelah saya lepas dari SMA itu masa kemasan TV itu. Sampai sinetron sampai lebih berapa episode gitu ya. Jadi kalau di masyarakat saya membacanya seperti itu, tergantung masa kemasannya apa. Apalagi sekarang eranya HP untuk mengkanter besar sekali ini pengaruhnya HP menggerus budaya, apalagi untuk waris. Kita ini kan sebagai pewaris ini sekarang. Jadi untuk mengkanter tergerusnya budaya oleh HP ini, ya kita mengajak pewarisnya untuk ikut serta dalam sasak banan ini. Dengan cara apa? Ya menurut kami yang kami rasakan ini ya bersepeda. Karena kalau naik motor sudahlah, siswa SMP naik motor aja udah salah. Nah, jadi penggiringannya secara tidak langsung saya harapkan bisa seperti itu. Atau mungkin Kak Eiling ini bisa menambahkan, Ustadz. Ya, monggo, Kak Eiling. Nyambung dari tadi tapi sembunyi dia. Nah, untuk mengakhiri barangkali begini. Kak Eiling, sasak banan itu sama-sama kegiatan keagamaan masyarakat yang biasanya disertai dengan angka-angkaan. Di banyak kegiatan keislaman yang lain seperti Isra Mi'raj atau banyaklah tua yang lain pada ngangka, tapi kegiatannya tidak sampai mengarang. Ini kan sakral, tapi arahnya kembali kepada kegiatan kegembiraan masyarakat, dilanjutkan dengan kegembiraan masyarakat seperti bersepeda, seperti cari Nabi Khidir ke tepi laut itu. Ini apa kira-kira di sasak banan itu yang menarik sehingga menjadi arahnya ke kegembiraan setelah melakukan doa arwah atau arwah itu. Bang Iling bisa menambahkan kami sebelum acara ini kami akhiri. Terima kasih, Yai. Memang ya maaf saya terlambat bergabung. Ini terdengar suara saya, Pak Yai? Gini, Bang. Halo? Ya, terdengar. Ya. Memang sasak banan ini sebuah tradisi yang hampir hilang. Kalau kita mengacu pada bentuknya di masa lalu, nah, ini bisa dikatakan hampir hilang. Tapi nilai-nilainya saya kira masih ada di masyarakat kita. Satu contoh, mungkin yang sekarang sudah tidak dapat ditemui lagi, mengumpulkan air dari sejumlah sumur. Itu kalau di Singapura dulu ada tradisi seperti itu. Jadi ngambil air ke sejumlah sumur, di sumur-sumur tetangga. Nah itu yang dipakai bersesuci, ya. Karena kan katanya ini kita sudah mempersiapkan diri menuju Ramadan. Jadi sudah memasuki hari-hari baik untuk menuju Ramadan. Nah mungkin itu sudah hilang di masyarakat kita. Lalu dulu dilanjutkan habis maghrib sampai isya itu kita ke masjid dan ke surau. Nah ini saya lihat masih ada itu.
Ya, kalau ada yang sudah tidak ke surau, ke masjid, mungkin ya ada juga. Tetapi nilai-nilai saya lihat itu masih cukup kuat untuk pergi ke masjid dan ke surau antara maghrib ke isya. Nah, mungkin yang sekarang bergeser adalah kalau dulu di Singapura itu setelah isya kita ramai-ramai itu jalan ke pantai, baik hanya duduk di pantai maupun ke bermain sampan ke tengah. Nah, mungkin ini sekarang agak sepi karena banyaknya tawaran-tawaran bentuk budaya yang lebih modern, sarana yang lebih modern. Tetapi ini akan kita hidupkan, artinya sisi yang ke laut ini akan kita hidupkan atau tidak. Saya kira juga tergantung pada konteks kebutuhan budaya di Bawean saat ini. Kalau kita ingin masyarakat kita lebih melihat laut, bahwa laut dan pantai kita bukan tempat pembuangan sampah, mari kita lestarikan itu. Atau kita ingin melihat laut kita itu masih kaya dengan ikan, ya, mari kita budayakan itu. Artinya setahun sekali lah semua masyarakat itu kembali ke laut, melihat lautnya gitu. Nah, kalau kita bisa dorong nilai-nilai positif yang seperti itu, saya kira bagus saja untuk kembali kita ungkit, kita ungkit. Karena bagaimanapun kalau kita berbicara pelestarian budaya, pemanfaatan budaya dan pengembangan budaya, ini akan lebih luas lagi. Nah, tetapi seperti yang dikatakan oleh Gus Doktor itu tadi, mari kita pilih mana nilai-nilai positif dari tradisi kita yang untuk kita pertahankan, dan mana yang unsur-unsur baru yang sebetulnya negatif. Nah, ini mari kita geser, kita hilangkan. Karena bagaimanapun Kiai, kita tidak bisa bertahan seutuhnya pada bentuk tradisi budaya masa lalu. Karena hakikat pembangunan adalah kemajuan. Nah, dan saya termasuk Kiai ini tentu tidak yakin Bawean itu dijadikan pulau museum yang semuanya harus start, harus berhenti dengan tradisi masa lalunya. Nah, kehadiran pondok pesantren, kehadiran lembaga pendidikan, sarana informasi, lalu saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang sudah bersusah payah mencari nafkah ke Singapura, ke Malaysia untuk kemajuan, itu tidak bisa kita tolak keberhasilannya, gitu. Hanya gara-gara kita ingin melestarikan tradisi. Jadi mari bentuk tradisi itu sekarang kalau dalam strategi pemajuan kebudayaan nasional, kebudayaan tradisi yang memang memiliki nilai-nilai positif, itu mari kita dokumentasikan, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk video. Jadi seperti kegiatannya pondoknya Pak Yai kali ini sudah satu bentuk dari pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan kebudayaan. Jadi tiga program dari strategi pemajuan kebudayaan hari ini saya temukan di Penaber. Makasih Bang Eling, makasih. Dapat atensi dari kita semua. Ini Pak Yai. Kami bisa menggarisbawahi, menarik sekali terakhir yang disampaikan Pak Eling. Kami dapat garis bawah begini, kesimpulannya begini. Di acara Sasak Banan itu dari sesuatu yang sakral asalnya malah menjadi sebuah kegembiraan pada akhirnya
Berarti bisa kita tarik filosofi adalah kegembiraan di situ adalah diantaranya kegembiraan bagaimana menyambut Ramadan. Seperti tadi dikatakan, filosofi dari bagaimana mengumpulkan air sumur dari sumur ke sumur itu adalah arahnya ke sana, kegembiraan. Yang kedua, ada juga yang menarik dari doa arwah, ya, doa untuk para arwah itu juga ada sakralitas, ada yang menarik juga bagi kita, mungkin bisa dipertahankan, bisa kembalikan kepada budaya. Satu sisi tentang kembali ke laut. Kalau dulu di sini kembali ke laut, anak muda bersama perempuan, mungkin kembali ke laut, sekarang bisa tetap kembali ke laut, tapi dengan penuh kesadaran bahwa laut itu sebuah hamparan karunia yang menyimpan betapa banyak kekayaan di situ. Yang kedua, bagaimana bahwa laut juga bukan tempat pembuangan sampah seperti apa yang disampaikan Mas Iling. Ini nanti menjadi catatan kami, anak teman-teman muda, untuk mendokumentasikan ini, kesadaran kembali ke laut, untuk menjaga laut, bahwa di situ sumber kehidupan kita dan bukan tempat pembuangan sampah. Ini akan jadi catatan. Nanti kita cari teman-teman bagaimana ada komitmen bersama untuk kembali dari sebuah sakralitas menjadi sebuah kegembiraan, bagaimana melestarikan alam. Terima kasih Bang Iling, terima kasih Bang Adi, terima kasih Pak Dokter. Pertemuan pertama ini kita akan sambung jadi sebuah dialog-dialog yang bisa mendokumentasikan. Ya, Bang Iling. Maaf Pak Kiai, ada satu ungkapan dari tetua kita bahwa kalau dalam bahasa Indonesia itu laut adalah pintu kita ke dunia. Jadi kalau kakek saya dulu bilang itu tasek labung nakatunya. Jadi bagi kita yang di pulau kecil, saya kira kita harus menjaga laut kita karena itulah pintu kita ke dunia. Jadi terima kasih Bang Iling. Tentu tidak akan lahir Dr. Nur yang saya hormati itu. Terima kasih. Kesempatan ini mungkin bisa kita akhiri. Jadi betapa Sasabanan itu menjadi sebuah kesadaran sakralitas dan kesadaran tentang kegembiraan menyambut Ramadan, dan juga kesadaran bagaimana melestarikan alam. Sedikit mungkin bisa diakhiri oleh untuk masalah sakralitas itu, dalam pelestarian budaya, bagaimana budaya ke depannya itu menjadi tugas kita bersama. Seperti yang dilakukan oleh Pak Yai di sini dengan mengadakan diskusi seperti ini merupakan salah satu usaha untuk menjaga budaya itu lebih berkembang lebih baik. Kemudian teman-teman beku dengan mengangkat lagu tema-tema kebudayaan itu merupakan juga usaha pelestarian budaya untuk ranah yang lebih baik. Cuman kami juga khususnya ketika di dunia kampus, teman-teman sudah kami arahkan teman-teman mahasiswa untuk meneliti kebudayaan yang ada di Bawean, untuk mengungkap nilai-nilai yang ada di situ, sehingga ketika nilai itu dimunculkan, itu akan kesadaran masyarakat untuk melestarikan. Karena budaya itu menjadi jati diri kita. Kalau kita kehilangan budaya, kita akan kehilangan jati diri. Dalam sudut pandang pendidikan, kita sudah kehilangan. Dua pusat pendidikan kita sudah kehilangan. Pendidikan sekolah berjalan, tapi keluarga dan masyarakat itu sudah ada ketimpangan. Keluarga tidak berjalan, masyarakat tidak berjalan. Kenapa? Karena di budaya ini kita yang kurang menjaga di situ. Nah, jadi harapan kami itu mari kita bersama-sama untuk menjaga bersama, karena ini tugas kita bersama segala lini, karena ini berkaitan dengan jati diri kita sendiri. Mau kemana kita nanti ke depannya ya tergantung bagi masyarakat juga. Dengan lewat budaya kita juga mengembangkan pendidikan, mengembangkan karakter diri, jati diri, dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Yai. Terima kasih kepada semua pihak, Mas Adi, Pak Iling, dan Dr. Nur Syarifuddin. Kita akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan berikutnya mungkin dalam pembicaraan dalam topik yang beda juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.